Halo, selamat bertemu. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Doya Tanda Cinta. Film ini merupakan film drama Indonesia yang mengisahkan kisah cinta dan transformasi dari dua orang pemuda dengan karakter bandel, nakal, pemalas, dan suka berkelahi, yaitu Bagus dan Maesa, yang berubah menjadi perwira muda berprestasi. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita bahas filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Bagus sedang menghajar preman kampung karena hal sepele, yaitu memakai baju tentara dan memalak warga di kampung tersebut. Ya nggak pantas pakai ini. Scene pun berpindah di mana Ibu Bagus yang baru saja pulang berbelanja. Sesampainya di rumah, ia pun mempertanyakan baju tentara yang ia temui. Ini bajunya siapa? Domas, Adik Bagus pun mengadu kepada ibunya bahwa Bagus habis berantem dengan preman. Terus tuh Bu, tadi berantem lagi. Lantas, hal itu membuat Ibu Bagus langsung mengeluarkan ulti kata-kata mutiara. Bagus. Kamu ini bagaimana sih Bagus? Kamu ninggalin laundryan aja itu udah masalah. Apalagi kamu pergi buat berantem sama anak buahnya Bendot lagi. Itu namanya bukan cari masalah lagi. Kamu itu cari mati. anak buahnya Bendot yang cari mati kalau berani malakin orang di sini. Sosokan pakai baju tentara. Kamu jangan sok pahlawan Bagus. Ya, kalau kamu emang nggak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara, ya udah kamu dong jadi tentara asli. Setelah Bagus kena ulti, ia pun sangat termotivasi untuk menjadi anggota tentara. Selanjutnya, scene berpindah di mana ada seorang pria yang sedang mencari pacarnya. Orang itu bernama Maesa dan ternyata pacarnya sedang berselingkuh. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung menghajar selingkuhan pacarnya tersebut. Keesokan harinya, ia pun dapat ceramah dadakan dari sang ayah. Ternyata orang yang dia hajar semalam adalah putra dari atasan ayahnya. Kamu tahu yang kamu hajar siapa semalam? Tahu ora? Kamu tahu dia anak siapa? Tahu. Kamu tuh otak, akal kamu lebih pendek dari tanganmu. Terbukti kan? Setahun tidak membuat kamu menjadi lebih baik. Ya. Sebentar lagi kalau David datang, dan dia akan kasih tahu sama kamu bagaimana seharusnya kamu mempersiapkan masa depan kamu. Paham? Setelah mendengar ceramah ayahnya, ia pun merenung dan ingin menjadi seorang tentara agar lebih menghargai perjuangan sang ayah yang tak henti-hentinya memberikan ceramah. Singkat cerita, ia pun mengikuti pendidikan menjadi tentara, dan ternyata Bagus pun sudah ada di sana bersama Mahesa.
Namun belum apa-apa ia pun sudah mendapat hukuman karena ketelodorannya. Ia pun disuruh push up dan dihitung oleh Bagus. Siap, tidak mau melawan. Sab kau 50 kali. Kenapa? 50 kurang banyak? Hah? Harusnya 9. Siap. Kau hitung dia sampai 50 kali. Siap. Mulai. Tanganmu itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu mereka pun tidur malam. Akan tetapi mereka dikagetkan oleh tingkah Maesa. Belum seminggu udah gila dia. Keesokan harinya setelah latihan, mereka pun melaksanakan sholat bersama. Kan tetapi saat sedang sholat, Maesa dan salah satu temannya tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Sin pun berpindah dengan memperlihatkan pelatih yang sedang marah-marah dikarenakan salah seorang di antara mereka belum berada di lapangan, dan ternyata orang tersebut adalah Maesa. Mereka pun mencari Maesa dan ia pun ditemukan sedang rebahan. Bagus pun membangunkannya, akan tetapi ia tidak menghiraukannya, sehingga ia dibawa paksa oleh Bagus dan rekannya. Selanjutnya diperlihatkan pelatih yang sedang memberikan bekal karena siang itu akan diadakan pesiar. Maesa pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari pendidikan dengan meminta bantuan ke salah satu temannya dengan imbalan jam tangan. Astagfirullahaladzim. Saat akan berangkat, Maesa pun berulah lagi. Ia meninggalkan buku sakunya di loker, dan karena ketelodorannya mereka semua tidak diizinkan pesiar. Mana buku sakuku? Mana? Siap. Tidak ada. Karena kelalaian ini, peloton 2 tidak diizinkan pesiar. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Hans sedang iseng kepada Maesa. Tiba-tiba ada suara tembakan yang membuat mereka semua berlarian mengambil senjata. Lalu Sin pun berpindah, terlihat pelatih yang sedang memarahi Mahesa karena kedapatan memanjat pagar tembok dan ingin kabur.
Kamu mau kabur ya? Tidak. Ucapkan siap. Siap. Saya tidak mau kabur. Lalu kenapa lo manjat-manjat tembok? Siap. Saya panik. Bohong kamu. Singkat cerita, mereka pun berpisah sesuai angkatan mereka masing-masing. Tinggalnya. Cuma satu yang ku minta. Satu saja. Sering-sering lari lah. Jangan lihat lagi. Enggak. Setelah itu, Bagus dan Maesa diajak keluar oleh seniornya. Ternyata mereka berdua diajak ke sebuah rumah makan yang ternyata pemiliknya adalah abang dari senior Bagus dan Maesa. Lalu mereka pun berkenalan. Ini nih, kenalkan, Pak Lidarto. Bagus. Ini buleku, Mahesa. ini adik-adik kelas D. Mereka saya ajak sini khusus untuk nyobain sate kambing, Pak. Wah, gimana? Rasa satenya enak, Ra? Siap. Enak sekali Pak Le. Alhamdulillah. Asal kalian tahu aja bahwa sate ini resepnya turun-temurun dari nenek moyang Pak Le. Bram, kamu jangan lupa ya, nanti mampir ke rumah. Siap. Yo Bram, kamu itu kalau nggak disuruh mampir nggak mampir ke rumah. Oke, Bule. Nanti saya kesana, pasti. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah pemilik rumah makan tadi. Lalu mereka pun bertemu Laras, anaknya. Setelah berkenalan, mereka pun mengobrol. Laras, kuliah di mana? Belum kuliah. Baru lulus SMA. Maaf. Soalnya mukanya dewasa. Malam harinya, Maesa mengatakan kepada Bagus bahwa ia jatuh cinta kepada Laras, dan hal itu membuat Bagus sedikit berkecil hati. Rupanya Bagus diam-diam juga menyukai Laras. Keesokan harinya, saat proses pembelajaran berlangsung, Maesa malah menggambar wanita yang ia temui kemarin, yaitu Laras. Setelah beberapa minggu, mereka berdua semakin akrab dengan Laras. Singkat cerita, di suatu hari, Mahesa pun menyatakan perasaannya kepada Laras di depan Bagus. Hal itu lantas membuat Bagus kaget sekaligus bersedih. Lalu ia meninggalkan mereka berdua. Kayaknya peranku sebagai saksi cukup sekian ya. Sebab kalau kelamaan, bisa-bisa nanti minta bagian. Mas Bagus mau kemana? Akan tetapi Laras yang sepertinya ada rasa suka dengan Bagus belum bisa menerima cinta Mahesa. Terima pemberianku ini ya. Ini, aduh, kecepatan kali Mas. Aku nggak bisa terima. Selanjutnya kita diperlihatkan di mana Mahesa yang menjadi sangat tekun dan semangat di pendidikan. Salam mesraku untukmu sebagai suatu tanda setiap. Tiap bayu lalu, tiap lagu merdu, ku sertakan.
Singkat cerita, hari pelantikan pun tiba. Bagus dan Maesa berhasil menjadi lulusan terbaik. Setelah pelantikan, Maesa pun kembali menemui Laras untuk mendapatkan jawaban dari Laras. Akan tetapi Laras belum bisa menjawab lamaran dari Maesa dan meminta waktu untuk memikirkannya. Apa kamu mau menikah dengan aku? Kasih aku waktu sehari lagi buat berpikir, Ki. Oke. Besok siang aku kesini lagi. Singkat cerita, Maesa pun kembali mendatangi Laras dengan tujuan yang masih sama. Dan akhirnya Laras pun menerima lamaran Maesa. Aku masih nunggu jawaban dari kamu. Iya, Mas. Aku terima lamaranmu. Tapi tolong kita sepakati, kita menikah setelah aku lulus kuliah. Gak masalah. Lalu ia pun mendapat telepon dan ternyata itu adalah Bagus. Lalu ia pun merasa kecewa dan sedih. Ternyata ia ada perasaan kepada Bagus dan ia terpaksa menerima Maesa karena Bagus sudah tidak bisa ia hubungi. Singkat cerita, Maesa dan anggota lain ditugaskan untuk pembebasan Sandra di Flores. Setelah mendapat arahan dari komando, Maesa pun menghubungi Laras dan mempertanyakan tentang waktu pernikahan mereka. Akan tetapi Laras terus mengulur-ulur waktu. Maesa pun curiga karena Laras tidak serius dengan Maesa. Dan Maesa pun menyuruh Laras untuk berbicara jujur kepadanya. Sekarang aku minta kamu terus terang sama aku. Jelaskan sejujur-jujurnya. Apa Mas sudah siap aku berkata jujur? Aku siap, Laras. Meskipun kejujuran itu bisa sangat menyakitkan. Scene pun berganti. Kita diperlihatkan di mana tim pembebasan Sandra mulai turun dari pesawat satu persatu. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung mencari titik persembunyian dari front pengacau keamanan. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dua orang yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan ternyata orang itu adalah Bagus. Apa yang ada di dadamu? Garuda Sakti. Bagus. Apa kabar, Dul? 3 days back. Ternyata setelah pelantikan dulu, Bagus kembali ke rumah orang tuanya. Dia pun diberi seragam dan perlengkapan lainnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengepung markas pemberontak tersebut.
dan adu tembakan pun dimulai. Dua, satu. Mereka pun berhasil membebaskan sandera itu. Akan tetapi pasukan dari kelompok kriminal berdatangan dan mengejar mereka. Bagus dan tim berhasil membunuh satu persatu anggota kelompok kriminal tersebut. Akan tetapi Maisa terkena lemparan pisau. Tanpa ia sadari, ternyata ia telah dikepung musuh dan beberapa kali ia terkena tembakan. Lalu Bagus pun datang dan ia mendapati Bagus sudah terkapar di tanah. Karena kehabisan banyak darah, Maisa pun meninggal dunia. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di helikopter untuk kembali. Bagus pun teringat akan kebersamaan dengan Maisa saat masih di pendidikan dulu. Tiba-tiba ia pun melompat dari helikopter dan kembali memburu kelompok kriminal tersebut untuk membalaskan kematian Maisa. Ia pun berhasil membunuh orang yang telah menembak Maisa. Tiba-tiba ia pun disergap dari belakang. Akan tetapi ia masih bisa melawan dan mengalahkannya. Ia pun ditemukan sudah tidak sadarkan diri oleh rekannya. Singkat cerita, setelah pulih, ia pun mengunjungi makam Maisa. Beberapa hari kemudian, Bagus pun menemui Laras dan mengungkapkan cintanya kepada Laras. Singkat cerita, mereka pun menikah dan tinggal bersama. Film pun berakhir.